Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Lalu kita bersyukur atas nikmat taufik yang telah Allah berikan, serta nikmat kesehatan yang telah Allah limpahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita, melimpahkan rahmatnya dan memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat terus taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in dan keturunannya, termasuk kepada umatnya kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa jamaah rahmati Allah, sebelum kita mulai meneruskan pembacaan kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dengan niat yang pertama, mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga Allah berikan keberkahan pada ilmu, pada umur, pada harta, pada keluarga, dan pada amal yang kita kerjakan. Yang ketiga, semoga yang sakit Allah Ta'ala berikan kesembuhan, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Semoga yang diuji dengan perkara sulit diberikan kemudahan, yang sempit semoga dilapangkan, yang memiliki hajat yang baik semoga Allah berikan kemudahan untuk mencapainya dan keberkahan di dalamnya. Sekaligus mohon diselipkan niat khusus ya dari hadirin yang soleh. Saya bertabaruk dan bertafaul dengan hadirin yang soleh, orang-orang istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan memberikan keafiatan kepada saya secara pribadi khususnya. Alhamdulillah, dengan berkat dari doa jamaah sekalian, mata saya sudah jauh lebih baik ya. Iritasinya, alerginya sudah jauh lebih baik. Sekarang kendalanya tinggal mata kering aja gitu kan, tinggal mata kering. Nah, jadi harus banyak ngedip supaya membasahi bola mata. Nah, kemudian kalau terpapar kipas angin atau AC langsung itu kering ya, kadang-kadang perih juga. Tapi alhamdulillah sudah bisa naik motor, sudah bisa berangkat ngaji, kita berangkat kan begitu. Kalau nggak bisa berangkat baru kita di rumah kan gitu. Iya. Nah, bukan nggak ngaji, kalaupun di rumah bisa ngaji online, kita ngaji online aja kan gitu. Tapi bagi kami alhamdulillah selama masih bisa bawa kendaraan, kita berangkat insyaallah. Nah, mudah-mudahan dengan fadilah doa dan Fatihah dari hadirin yang sholih, Allah Ta'ala berikan kesembuhan yang ajil, yang segera. Allah berikan kesembuhan yang kamil, yang sempurna, syifaan la yaghadir ba'dahu saqaman wa alama. Ala haula inniyati sholihah wa nakhusu ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was salihin wa khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis salihin
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min afatil imani bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Penggalan doa yang kedua, saya mohon izin membaca doa Nabi SAW ketika beliau diuji dengan sakit mata. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhu al-waritha minni wa arini fil aduwi sa'ri wansurni 'ala man dhalamani. Rabbi anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Masih surat Al-Baqarah. Terakhir kita membaca sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Sekarang kita akan mulai membaca ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Allah ta'ala ya bani Israila dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, nikmat-nikmatku. Nikmat yang seperti apa? Allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Dan tepatilah janji kamu kepadaku atau janji kalian kepadaku, ufi bi ahdikum. Maka aku akan menepati janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kalian takut kepadaku ya, atau hanya takut kepadaku. Itu kira-kira terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Sekarang kita lihat apa qaulnya Syekh Nawawi terhadap ayat ini dalam tafsirnya. Kata beliau, ya bani Israila ay ya aulada Ya'qubah. Wahai bani Israel, maknanya adalah wahai anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, jadi bani Israel, bani itu anak-anak atau keturunan, Israel atau Israel gitu kan. Nah, itu adalah julukan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi nabi-nabi itu punya julukan. Nabi kita dijuluki, wah banyak nabi kita ini ya, paling banyak Masya Allah. Kadang-kadang disebut Al-Mustafa, yang terpilih. Kadang-kadang disebut Al-Habib, sang kekasih. Kadang-kadang disebut Toha, kadang-kadang disebut Yasin, wah banyak. Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu disebut Al-Khalil. Ya, Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah. Al-Khalil kekasih. Nabi Musa alaihissalatu wassalam disebut Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam disebut Ruhullah. Ya, Ruhullah dalam tanda kutip roh Allah, dalam tanda kutip. Ya, karena Allah tiupkan ruh tanpa melalui proses persenggamaan ya, antara laki dan perempuan, atau tanpa proses pembuahan dari sperma atas ovum ya, di ovarium. Nah, adapun Nabi Yakub itu mendapat gelar Israel, Israel. Nah, Elohim, Elohim, Allah, Tuhan, Elohim, El. Isra itu kekasih. Jadi Israel kekasih Tuhan. Nah, L-nya itu adalah Elohim, Allah atau Tuhan. Ilahun, kalau bahasa Arabnya ilahun. Oke, kalau punya anak jangan dipanggil El gitu ya. El gitu, El artinya Tuhan gitu kan. Wah, jangan. Ya, namanya Abdul Qadir Al-Jailani ya, panggil aja Abdul Qadir gitu kan. Iya.
Kalau El Jailani ya panggil El Jailani, jangan El gitu kan misalnya. Nah, El itu maknanya Tuhan. Jadi Israel kekasih Tuhan. Siapa itu? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Yakub ini Allah anugerahkan anak yang banyak. Ya. Nah, anak-anak Nabi Yakub disebut aulad Yakub, terus beranak pinak. Nah, sampailah satu bangsa namanya bangsa Israel atau bangsa Bani Israel. Jadi ketika Allah berfirman ya Bani Israel, kata Syekh Nawawi ayya aulada Yaquba wa hadza khitabun ma'a jama'atil yahudi alladzina kanu bil madinati min auladi Yaquba alaihi salamu fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab daripada ayat ini ditujukan, konteksnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Nabi kita itu pindah atau hijrah ke Madinah, di sana sudah ada komunitas Yahudi ya. Jadi kata sebagian ulama itu dikatakan kalau sekarang mungkin seperti sensus penduduk begitu ya. Nah, jadi jumlah penduduk Madinah itu sekitar 10.000. Yang 4.000-nya Yahudi. Ya, jadi banyak apa sedikit? Kalau kita bicara total ya mereka minoritas karena 4.000, tapi gede juga itu 4.000 ya kan. Tapi oke, anggap aja mereka minoritas Yahudi di tengah-tengah lautan bangsa Arab. Wabil khusus di Madinah. 6.000-nya orang Arab. Tetapi yang 4.000 ini menguasai perekonomian di Madinah, baik emas maupun pertanian. Yahudi. Ya, mereka 4.000. Jadi ketika turun ya Bani Israel, kata Syekh Nawawi maksudnya adalah menyeru kepada komunitas Yahudi yang hidup di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana mereka itu adalah min sibti Yakub, keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ay ala abaikum minal inja'i min fir'auna wa falakil bahri wa tadlilil ghamami fittihi wa inzalil manni wassalwa fihi wa iqta'il hajari alladzi kana kara'sir rajul yusqihim ma sya'u minal ma'i mata aradu wa iqta'i umudin minan nur liudhi'a lahum bil laili wa ja'li ru'usihim la tatasha'asu wa thiyabihim la tubla wa ja'lihim anbiya'a wa mulukan ba'da'an kanu 'abidan lil qibti. Masya Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas diri kalian. Kata Syekh Nawawi, ingatlah nikmat yang sudah Allah turunkan atas nenek moyang kalian. Berupa apa? Yang pertama, minal inja min fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun. Itu nikmat. Seandainya tidak Allah selamatkan dari Fir'aun, tidak mungkin ada Bani Israel atau orang-orang Yahudi di Madinah. Itu nikmat dari Allah. Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Wa falakil bahri, Allah selamatkan dengan terbelahnya Laut Merah. Wa tadlilil ghamami fittih, lalu Allah naungi mereka dengan awan. Ya kan? Allah naungkan dengan awan. Ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Palestina, mereka dibuat tersesat selama 40 tahun. Nah, tapi selama 40 tahun itu mereka selalu dinaungi oleh awan. Ya kan? Wa dzallana 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kemudian setelah itu kata Syekh Nawawi wa inzalil manni wassalwa, Allah berikan kepada mereka manna dan salwa, ya, hidangan yang turun dari langit. Yang satu seperti daging burung, yang satu lagi manis seperti madu. Nah, jadi kalau secara ilmiah memang pada saat kita tengah berada dalam sebuah perjalanan, ya,
survival begitu kan. Nah, kita kelelahan, kehausan, maka yang kita butuhkan paling pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan gizi serta gula, ya, untuk tenaga dan stamina kan gitu. Maka Allah turunkan itu. Jadi selama mereka tersasar di padang tih itu, mereka tidak pernah kekurangan makanan. Wa i'ta'il hajar alladzi kana kara'sir rajul, dan Allah berikan kepada mereka batu, yang mana batu itu memancarkan air. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim masrabahum kullu wasrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa meminta air, ya, meminta minum kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami katakan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal hajar, wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asrata aina, maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air, karena ada 12 suku Bani Israel, merujuk kepada 12 anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, jadi nikmat dari Allah, mereka tidak kehausan, subhanallah, ya. Batu dipukul keluar air. Kapan saja mereka ingin minum keluar air. Kapan saja, tidak terbatas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa i'ta'i umudin minan nur liudhi'a lahum bil lail. Lalu Allah turunkan bagi mereka pilar-pilar yang terbuat dari cahaya sebagai sumber penerangan mereka di malam hari. Udah berapa tuh? Ya kan? Udah 5. Kemudian waja'li ru'usihim la tatasa'atsu, ya, la tatasa'ats. Allah jadikan rambut mereka itu tidak pernah kusut, nggak pernah kusut masai. Orang kalau musafir 40 tahun musafir gitu kan, mestinya rambutnya kusut masai gitu kan, berdebu dan lain-lain. Allah jadikan tidak seperti itu. Wasiyabihim la tubla. Pakaian mereka juga Allah jadikan tidak lapuk, tidak rusak. 40 tahun seperti baru, masya Allah. Waja'alihim anbiya'a wa muluka ba'da an kanu 'abidan lil qibti. Lalu Allah jadikan di antara Bani Israel itu banyak yang sebagai nabi, ya, banyak yang sebagai nabi, banyak yang menjadi raja. Ya, bahkan ada yang nabi plus raja, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Ya, Allah jadikan raja Tolut, tapi raja saja, tidak nabi. Tapi Nabi Sulaiman, Nabi Daud raja plus nabi. Padahal tadinya apa kata Nawawi, ba'da an kanu 'abidan lil qibti. Tadinya mereka adalah budak. Ya, tadinya adalah budak. Wa inzalil kutubil azimah, dan Allah turunkan kepada mereka kitab yang agung, allati ma anzalallah ala ummatin siwahum, yang tidak pernah Allah turunkan kepada umat selain mereka. Maka ay aqimu bisukri tilkan nikmah. Nah, maka tegakkanlah ketaatan kepada Allah, ya, sebagai bentuk syukur Allah, bentuk syukur kamu kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Masya Allah. Pendek kata, saudara sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel secara khusus dan kepada kita secara umum tentang pentingnya untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel Allah sebut secara khusus karena bangsa inilah bangsa yang luar biasa. Allah jadikan mereka di antara bangsa-bangsa yang terpilih. Dalam artian Allah jadikan banyak nabi dan rasul dari bangsa ini. Ya, walaupun diutusnya juga hanya untuk bangsa ini kan begitu. Ada yang mengatakan kira-kira 4.000 orang. Kira-kira 4.000 orang itu nabi diutus dari Bani Israel dan untuk Bani Israel. Jadi luar biasa. Nah, tetapi juga bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa pula pembangkangannya kepada Allah, begitu kan.
Jadi kalau di satu sisi orang-orang Bani Israel ini mengatakan bangga karena banyak di antara mereka yang menjadi nabi dan rasul, kalau kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan wala yadkhulut tabibu illa baital marid. Nah, kata beliau begitu. Kalau mereka mengatakan kami bangsa yang terpilih karena kebanyakan nabi-nabi dari kami, maka kata Imam Ibnul Qayyim, at-tabib, seorang dokter, syukran jazakumullah, seorang dokter tidak masuk kecuali ke rumah orang yang sakit, kan gitu. Iya. Ya kan? Berarti kalau mereka mengatakan kami banyak nabi, ya berarti luar biasa nih sakitnya, gitu kan. Satu dokter nggak cukup, begitu kan. Kata beliau begitu. Nah, sementara kita alhamdulillah Allah kirimkan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan itu cukup. Ya. Kita mengatakan radina billahi robba wa bil islami dina abi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, cukup di situ. Ya, nggak ada nabi lagi. Ya. Ini mukjizat. Nah, kemudian Allah Ta'ala berikan dan tampakkan kepada Bani Israel begitu banyak mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, terbelahnya laut diselamatkan dari Fir'aun, tongkat menjadi ular, kemudian dari batu keluar air, itu subhanallah. Tapi ada sebuah kitab, saudara sekalian, judulnya adalah Mu'jizatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab tentang mukjizatnya Nabi. Jadi mukjizat semua isinya itu. Tebalnya segini kira-kira. Itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma'atallah, tidaklah Allah memberikan mu'jizatan, satu mukjizat kepada siapa? Kepada seluruh nabinya, illa, kecuali a'tallah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'zam, yang lebih besar lagi. Ya. Jadi tidaklah Allah berikan satu mukjizat kepada para nabi kecuali Allah berikan kepada nabi kita yang lebih besar. Pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan pukul laut dengan tongkat. Maka laut itu terbelah. Nabi kita bukan laut yang terbelah, tapi bulan. Kan subhanallah. Laut masih di bumi, bulan di luar bumi. Kepada Nabi Musa Allah perintahkan idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fangfajarat min kusnata asrata aina. Dari batu yang dipukul keluar air. Kata Imam Syafi'i, kalau batu dipukul keluar air masih agak-agak alamiah, karena ada beberapa batu itu memiliki lubang-lubang tertentu sehingga air itu bisa meresap dari atas, air hujan lalu tertampung di dalamnya. Dari batu keluar air. Tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari sela-sela jarinya keluar air. Padahal ini darah, gitu kan? Dalam tubuhnya darah, tapi bisa keluar air. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berdakwah di hadapan Fir'aun, di antara mukjizat beliau adalah dia masukkan tangannya ke balik jubahnya, memegang ketiak, begitu dikeluarkan bercahaya, telapak tangannya bercahaya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW seluruh tubuhnya bercahaya. Bahkan ada seorang sahabat itu berjalan bersama Nabi di malam hari. Sahabat ini berjalan pakai tongkat. Nabi juga pakai tongkat. Begitu sampai di persimpangan, mereka berpisah. Karena beda rumah. Nabi ke arah sini, beliau ke sana. Kata sahabat ini, saya berpisah dari Nabi, tapi cahaya Nabi masih nempel di tongkat saya. Subhanallah. Jadi luar biasa. Ya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di mana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dipukulkan buntut seekor sapi kepada mayit, lalu mayit ini hidup dan berbicara sebentar, lalu dia
mati kembali. Tapi bukankah mayit itu tadinya adalah manusia? Dan manusia itu memang sudah bisa bicara ketika dia hidup. Sementara kepada Nabi Muhammad SAW, pohon kurma berbicara. Bahkan bukan pohonnya saja, batang kurma yang sudah dipotong itu bisa bersuara. Yang tidak pernah ada riwayat kurma itu bersuara. Kalau manusia bersuara ada banyak, lazim. Tetapi untuk Nabi diberikan yang lebih besar. Maka kalau Bani Israel, Allah perintahkan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepada mereka, tentu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ini lebih layak untuk bersyukur lagi. Ya. Makanya kan ada keterangan itu menyebutkan para malaikat itu, innal malaikah, sesungguhnya malaikat itu tidaklah takjub. Malaikat tidak takjub kalau ada umat Nabi terdahulu harusnya itu masuk neraka, lalu diberikan syafaat nabinya jadi masuk ke dalam surga. Itu malaikat tidak takjub. Wajar jika ada seorang nabi memberikan syafaat kepada umat. Tetapi malaikat itu takjub kalau ada umat Nabi Muhammad SAW itu masuk ke neraka. Malaikat heran. Anta umat Muhammad, katanya gitu kan. Kamu nih umatnya Muhammad, kok masuk neraka? La haula wala quwata illa billah. Karena begitu besarnya rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kok masuk neraka, kan begitu. Nah, maka bersyukurnya kita kepada Allah lebih layak, ya, daripada Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika mereka berpuasa Asyura, itu kan ditanya oleh Rasul, kamu puasa kenapa? Kami berpuasa karena bersyukur atas pertolongan Allah kepada Musa. Nah, kata Nabi kita, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nah, maka Nabi perintahkan kita berpuasa Asyura 10 Muharram. Ya. Baik. Syukur kepada nikmat Allah. Wa aufu bi ahdi dan tepatilah oleh kalian janji kalian kepadaku. Ai aufu bima amartukum bihi minat ta'at wa nahaitukum anhu minal ma'asi. Kata Syekh Nawawi maknanya adalah tepatilah oleh kalian apa? Akan hal-hal yang aku perintahkan daripada ketaatan. Perjanjian antara makhluk dengan Rabb-nya adalah perjanjian taklif, perjanjian untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa minal wafa bil amril imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan berupa apa? Perjanjian bahwa mereka akan beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditepati janji tersebut, kata Allah kepada Bani Israel, mereka taat, melaksanakan perintah, meninggalkan maksiat, lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ufi bi ahdikum. Maka aku akan tepati janjiku kepada kalian. Dan kita yakin itu bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi kalau janjikan surga, Allah janjikan ampunan. Allah janjikan maghfirah. Allah janjikan rahmat. Allah janjikan berkah. Tapi aufu bi ahdi, tepati dulu janji kalian kepadaku. Kan begitu. Maka kita diajarkan adabnya itu iyyaka na'budu atau iyyaka nasta'in dulu. Na'budu dulu, kan begitu. Ya kan? Kewajiban dulu kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya padamu kami minta pertolongan. Kan minta tolonglah kamu kepada Allah. Dan Allah punya pantangan dalam tanda kutip. Sebagaimana kita ini punya pantangan, maka Allah juga punya pantangan dalam tanda kutip. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa memaksa Allah, tidak. Tetapi di antara pantangannya Allah adalah Allah itu pantang sekali kalau orang sudah angkat tangan dan memohon, lalu tangan itu turun sementara permohonan tidak dikabulkan. Tapi kan aufu bi ahdi. Permohonan siapa? Permohonan yang bagaimana? Kita penuhi dulu hak-hak Allah semampu kita, semaksimal mungkin.
Nah, lalu baru kita meminta dengan tulus kepada Allah. Maka kata Allah, ufi bi ahdikum ay arda ankum wa udkhilukumul jannah. Maknanya adalah aku ridho kepada kalian dan aku masukkan kalian ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadamu lah kamu semua hendaknya merasa takut. Ya, takut apa ini? Fi ma ta'tuna wa tatrukuna wa'lam anna kullaman kana khaufuhu fid dunya ashad kana amnuhu yaumal qiyamati aksar. Wabil aksi. Maknanya adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman-ancaman Allah, takut akan siksaan Allah yang akan datang kepada kita kalau kita menyelisihi perjanjian kita dengan Allah. Maka ketahuilah, kata Syekh Nawawi, man kana khaufuhu fid dunya ashadda kana amnuhu yaumal qiyamati aktsara. Siapa yang di dunia dia takut kepada Allah lebih banyak, maka di akhirat dia merasa aman lebih banyak. Wabil aksi, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi siapa yang di dunia ini dia lebih takut kepada Allah sehingga dia tidak mau melanggar, selalu taat begitu, maka di akhirat dia merasa aman lebih banyak. Sebaliknya, siapa yang di dunia merasa lebih aman, ya, merasa aman dari azab Allah, aman dari murkanya Allah, aman dari siksaan Allah, ya kan? Sehingga dia terus melanggar. Dia nggak takut sama Allah. Dia ngerasa aman dari makarnya Allah. Nah, maka di akhirat dia akan diliputi ketakutan yang lebih banyak. Itulah makna hadis disebutkan la yajma', tidak akan berkumpul antara dua ketakutan dan dua keamanan. Artinya apa? Kalau orang di dunia dia takut kepada Allah, maka di akhirat dia aman. Kalau di dunia orang ini dia berani kepada Allah, di akhirat dia tidak akan aman. Dia akan ketakutan. Nah, karena tuntutan Allah itu sangat pedih. Ya, naam, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Tapi ingat, Allah juga syadidul iqab. Allah itu kalau menghukum keras sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ayat yang ke-40 ya. Walhasil kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang ke-40 ini, di antara yang pertama adalah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang diperintahkan. Ya, dan di antara faedah syukur, kata Imam Ghazali, adalah syukur itu bisa mengikat nikmatnya Allah sehingga nikmat tadi tidak berubah menjadi musibah. Ya, kama qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmatnya pada suatu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka. Nah, jadi nikmat berupa bendungan, yang dengan bendungan tadi mereka bisa mengairi perkebunannya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Tapi kalau mereka kufur, bendungan tadi akan hancur dan menimbulkan banjir besar seperti yang menimpa bangsa Sabak ya, dengan jebolnya bendungan Ma'rib. Itu yang pertama. Maka bersyukur kepada Allah merupakan perkara penting untuk terus mengikat nikmat Allah pada diri kita. Dan yang kedua, di antara cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan banyak mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita mendapatkan banyak keberkatan, mendapatkan banyak keutamaan bi fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hendaknya kita takut akan siksaan Allah, hendaknya kita takut akan ancaman Allah, dan takut akan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-40. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Cukup? Baik, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.